Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita merendahkan hati kita untuk kita bersyukur karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita begitu nyata dan ajaib. Tundukkan kepalamu, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kalau hari ini kami ada itu semua karena kemurahan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan buka hati kami, untuk pagi hari ini kami terima firman-Mu, makanan bagi roh kami, vitamin bagi jiwa kami. Sehingga kami boleh menikmati hari ini apapun tantangannya. Kalau Tuhan bersama dengan kami, maka keajaiban demi keajaiban terjadi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masih dalam seri kitab Amsal. Kita sampai di Amsal pasal 29. Saya akan bacakan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, saya akan bacakan dari versi yang lain, yaitu dari BIMK. Ini sangat luar biasa. Dikatakan demikian dari Amsal 29 ayat 25. Takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Saudara, pagi hari ini saya memberi renungan kita dengan judul memilih apa kata Tuhan. Seorang yang saat ini bergerak, sekalipun dia punya pekerjaan inti, tetapi dia suka untuk membuat konten-konten di YouTube. Dan dari konten-konten itu ternyata dia mendapatkan penghasilan yang cukup luar biasa, bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga membantu neneknya yang di mana mereka tinggal itu ada di sebuah desa di sebuah pulau. Ketika dia membuat konten itu, konten demi konten dibuat, ternyata ada orang-orang yang tidak suka. Ada cacian, ada cibiran, ada hinaan, ada kata-kata negatif. Dan itu dia baca di komen-komen di channel YouTube-nya. Dan perkataan-perkataan itu ternyata mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi hatinya. Dan jiwanya gelisah. Dia tertekan dengan perkataan-perkataan dari orang-orang yang terus melihat kontennya, tetapi tidak memberikan apresiasi, justru memberikan celaan, memberikan hinaan, memberikan kritik yang tajam. Nah, perkataan-perkataan orang ini membuat dirinya tertekan. Sampai suatu saat dalam salah satu tayangan YouTube-nya dia berkata, untuk beberapa saat ke depan saya mungkin akan tidak lagi menyiarkan konten-konten saya karena saya akan pindah kota. Sambil berkata demikian dia memberesi baju-bajunya. Dia akan pindah ke rumah orang tuanya yang terletak sekitar 3 atau 4 jam perjalanan dari rumah neneknya yang selama ini dia tinggali. Dia berkata dengan jujur bahwa dia sangat tertekan dengan perkataan orang-orang yang melihat kontennya tidak dengan positif, tapi dengan negatif. Nah saudara, ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa omongan orang membuat kita capek. Omongan orang membuat kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Karena pendapat orang lain menjadi patokan, menjadi tolak ukur untuk kita bertindak, untuk kita berkata-kata. Jika hidup kita diatur oleh pendapat orang, maka hidup kita adalah hidup untuk menyenangkan orang lain. Atau bisa disebut people pleaser. Kita menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Dan Alkitab katakan dari Amsal 29
ayat 25. Dikatakan takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Saudara, ini yang terjadi kalau kita itu membuat pendapat orang itu menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu menyenangkan orang lain. Dan itu sebenarnya kesusahan bagi diri kita sendiri. Saudara tidak perlu menilai diri dari apa kata orang. Ketika hidup saudara dikuasai oleh apa kata orang, ketika hidup saudara bertindak berkata-kata berdasarkan pendapat orang, sebenarnya saudara sedang mengorbankan diri saudara sendiri. Dan saudara tidak menghargai diri saudara. Demi orang lain itu merasa senang. Demi orang lain gembira, bahagia. Saudara merelakan diri saudara tersiksa, tertekan, dan tidak menjadi diri saudara sendiri. Seringkali ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan menjadi dilema, menjadi konflik di dalam batin kita. Apakah yang orang lain harapkan dari diri saya? Bahkan itu membuat kita tidak peduli apa yang Allah harapkan dari diri saya. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pertemanan, bahkan di dalam pelayanan. Seringkali kita berprinsip bahwa apa kata orang, apa yang diharapkan orang dari diri saya. Dibanding kita berpikir apa kata Tuhan, apa yang Tuhan harapkan dari diri saya. Kita tahu teorinya kalau kita mau jadi orang percaya yang dicintai oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan. Padahal Tuhan mengasihi kita tidak dengan syarat, saudara. Tapi kita berpikir bahwa secara teori kalau kita mau dikasih Tuhan, kita harus menyenangkan Tuhan. Tapi pada prakteknya, pada kenyataannya, ketika kita hidup di antara sesama kita lebih memilih untuk melakukan apa pendapat orang, supaya orang itu senang. Karena pada dasarnya kita ingin dihargai, kita ingin diterima oleh orang lain, sehingga kita melakukan apa yang orang harapkan, apa yang orang inginkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saya mau ingatkan bahwa ketika kita melakukan hal ini, maka itu akan menimbulkan kesusahan, menimbulkan kesulitan dalam kehidupan kita, dan membahayakan hidup kita. Why? Kenapa saya katakan bahwa ini membahayakan hidup kita? Iya, karena ketika kita takut akan pendapat orang, kita terlalu peduli akan pendapat orang untuk diri kita, maka hubungan kita dengan Tuhan rusak, saudara. Dan pertumbuhan rohani kita akan terhambat. Karena kita fokusnya kepada apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Fokus kita adalah apa pendapat orang tentang saya nantinya. Dan kita tidak peduli apa pendapat Tuhan. Karena kita merasa bahwa Tuhan tidak melihat kita, Tuhan tidak ada di hadapan kita. Dan ini dilema yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menanganinya? Supaya setiap kali kita diperhadapkan akan situasi-situasi dan pilihan-pilihan menyenangkan orang atau menyenangkan Tuhan. Hidup sesuai apa kata orang atau sesuai apa kata Tuhan. Bagaimana kita mengambil keputusan? Bagaimana cara kita menangani hal ini? Yang sering kali kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bagaimana banyak istri-istri yang takut kepada suami daripada takut kepada Tuhan. Ada pula suami-suami yang lebih takut apa kata istri daripada apa kata firman. Banyak anak-anak yang takut akan orang tua mereka tidak dengan cara yang benar. Karena di belakang mereka bisa berbuat seenak sendiri. Di depan orang tua mereka takut. Tapi tidak dengan ketakutan yang benar.
Bagaimana kita menangani hal ini? Bagaimana kita bisa berhenti untuk mencari persetujuan orang lain, perkenanan orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Saudara harus sadari, ini dasarnya saudara. Saudara harus sadari bahwa manusia itu punya pikiran yang bisa berubah. Hari ini orang itu bisa begitu mencintai, mengasihi kita. Orang itu bisa peduli dengan kita. Tapi besok belum tentu orang itu suka dengan kita. Besok belum tentu orang itu mengasihi kita. Bahkan sekalipun saudara sudah melakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Saudara bisa memberi yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Bahkan untuk orang itu saudara bisa memberi jauh lebih besar dibanding saudara memberi kepada diri saudara sendiri. Itu pun belum tentu cukup buat orang lain saudara. Rasa hormat saudara sudah saudara berikan kepada orang itu demi orang itu suka. Tapi ternyata saudara, apa yang saudara lakukan itu mungkin orang lain hari itu suka, tapi belum tentu besok dia suka kepada saudara. Hari itu mungkin dia lupa akan apa yang saudara sudah lakukan semuanya. Apa yang sudah saudara berikan, tenaga saudara, pikiran, uang saudara, waktu saudara, sudah saudara berikan. Tapi ternyata mereka lupa akan apa yang saudara sudah lakukan. Dan ini menyakitkan saudara. Saudara sudah berusaha untuk menyenangkan, tetapi ternyata apa yang saudara lakukan dilupakan oleh orang yang saudara harapkan menyukai saudara. Dalam Alkitab ada begitu banyak contoh, peristiwa, tokoh-tokoh Alkitab bagaimana orang-orang ini juga sama diperhadapkan apakah menyenangkan manusia, apakah hidup mereka itu mau memenuhi harapan-harapan orang lain atau mereka hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita melihat bagaimana Yosua, Esther, Musa, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya bisa hidup menyenangkan orang lain. Mereka bisa hidup berdasarkan apa kata orang. Tetapi saudara, mereka lebih memilih untuk hidup apa kata Tuhan. Mereka lebih memilih untuk hidup apa pendapat Tuhan. Apa yang Tuhan harapkan dari hidup mereka. Itu yang mereka lakukan. Sekalipun mereka dijauhi, sekalipun mereka dibenci. Tetapi kita melihat ending dari kehidupan mereka. Justru mereka mendapat perkenanan Tuhan. Dalam kehidupan mereka menghasilkan karya Tuhan yang ajaib. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 28 berkata demikian. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan buat setiap kita bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu mencari perkenanan manusia, kita tidak perlu mencari apa pendapat orang tentang kita. Karena mereka hanya bisa membunuh tubuh kita. Tetapi yang di dalam roh kita, jiwa kita, Dia tidak bisa binasakan. Jiwa kita ini milik Tuhan, roh kita milik Tuhan. Tubuh kita milik Tuhan. Mari kita bukan hidup berdasarkan apa pendapat orang, apa penilaian orang. Karena penilaian mereka bisa berubah setiap saat, setiap waktu. Tapi penilaian Tuhan tentang kita tidak pernah berubah. Pendapat Tuhan tentang kita tidak pernah berubah. Sekalipun iblis mendakwa kita di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita. Saudara dan saya
adalah pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita. Tuhan tidak peduli dengan harta yang kita miliki. Tuhan tidak peduli dengan ketenaran kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Kita tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu berbuat baik baru Tuhan mencintai kita. Tidak perlu kita berpura-pura baik di hadapan Tuhan. Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita sejak kita di dalam kegelapan. Sejak kita di dalam dosa, Dia sudah mau berkorban buat kita. Dia relakan dirinya untuk mati di atas kayu salib dan memberikan nyawanya ganti kita supaya kita yang harusnya binasa tapi kita beroleh hidup yang kekal. Dan Dia lakukan itu sejak kita ada di dalam dosa, saudara. Tuhan tidak perlu kita berbuat baik terlebih dahulu baru Dia mau menyelamatkan kita. Enggak, saudara. Kenapa Dia mau? Karena kita itu berharga dan mulia di tangannya Tuhan. Sehingga Dia mau menyelamatkan kita. Jadi mana yang saudara akan pilih? Berkenan kepada manusia, hidup berdasarkan penilaian manusia, hidup berdasarkan harapan manusia, atau kita memilih untuk hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Memilih berdasarkan apa pendapat Tuhan tentang kita. Memilih untuk melakukan apa yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang mengerti firman. Supaya kita adalah menjadi orang yang takut kepada yang dapat membunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka. Siapa? Tuhan. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang memilih untuk hidup apa kata Tuhan. Memilih untuk hidup seperti yang Tuhan harapkan. Amin. Kalau kita memilih untuk ini, maka firman Tuhan di dalam Amsal 29 ayat 25 dikatakan, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Firman Tuhan versi BIMK berkata, percayalah kepada Tuhan maka engkau akan aman. Saudara mau dilindungi? Saudara mau aman? Mari percayakan diri saudara kepada Tuhan dan bukan pada penilaian orang. Percayakan diri saudara di tangan murah Tuhan. Maka Dia akan memberikan perlindungan, keamanan dalam kehidupan kita. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan. Dengan kami hidup berdasarkan apa kata orang. Kami hidup berdasarkan penilaian orang. Kami hidup berdasarkan harapan-harapan orang. Buat kami mengerti Tuhan. Buat kami ambil keputusan untuk memilih apa kata Tuhan. Apa kata firman. Apa yang Engkau harapkan dari hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena Engkau Tuhan yang memandang kami berharga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu mencintai dan mengasihi kami. Kalau kami melakukan aktivitas hari ini, mari Tuhan Kau berkati aktivitas kami. Kami yang bekerja di kantor, kami yang bekerja di showroom, di rumah, di salon, di resto, di rumah sakit, di sekolah, dimanapun kami berada Tuhan. Ketika kami beraktivitas hari ini, tangan murah-Mu menyertai kami. Sebab kami mempercayakan diri kami kepada nama yang ajaib yaitu Yesus Kristus. Di mana kami akan mendapat perlindungan, kami mendapat keamanan. Kau berkati jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kau berkati Pak Pasaribu, Kau berkati Pak Jamaludin. Kau berkati Oma Esther, Oma Ruth. Biar hidup mereka ada di dalam tangan murah Tuhan. Dan kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau yang mengurapi dan memberkati kami. Saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan penyertaannya kekal sempurna. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.